Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tuleter dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Untuk pagi hari ini, sahabat Tuleter, saya akan sedikit berbagi tentang pengalaman saya tentang dunia wallet ya, yaitu tentang bagaimana meningkatkan populasi pada sebuah RPW. Dan hal ini juga saya pernah lakukan di RPW saya ketika saya awal-awal memulai terjun di dunia wallet ya, sempat mengalami kegalauan. Namun sekarang ini alhamdulillah sudah tidak lagi seperti dulu ya, artinya sudah ada perkembangan. Walaupun sedikit tapi semuanya itu kita syukuri ya apa yang saya dapatkan pada budidaya wallet sahabat Tuleter. Nah, jadi hal ini sahabat Tuleter, banyak sekali teman-teman yang mengutarakan atau curhat kepada saya tentang kondisi RBW-nya. Yang RBW-nya selama ini sudah bertahun-tahun namun populasinya belum berkembang. Bahkan ada yang baru mulai sahabat Tuleter ya, yang baru mulai mungkin masih hitungan bulan ya, itu sampai saat ini belum juga ada yang menghuni daripada RBW itu. Oke, sebelum kita ke pembahasannya teman-teman, terlebih dahulu buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, agar kiranya bisa mensubscribe daripada tanda tombol yang ada di bawah sini sahabat Tuleter, dengan tujuan apabila saya mengupload video-video terbaru dari saya sudah tentu akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan pada beranda YouTube teman-teman semua. Seperti apa pembahasannya? Mari kita simak video ini dan jangan di skip, karena di bagian-bagian video ini tentu saja ada ilmu yang bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi video ini ditonton sampai habis sahabat Tuleter ya. Jadi sahabat Tuleter semua ya, di dalam berbudidaya wallet itu memang tidak gampang ya. Memang untuk mendapatkan ilmu, untuk mempelajari karakter daripada burung walet itu memang sulit. Untuk itu sahabat Tuleter, di sini saya hanya ingin berbagi berdasarkan pengalaman saya. Karena terkait daripada topik kita ini, ada teman-teman yang sering menanyakan tentang bagaimana meningkatkan populasi pada RPW. Namun pada video saya sebelumnya sudah ada sebenarnya yang menyinggung tentang hal ini, namun mungkin tidak secara detail. Nah, untuk video ini saya akan mengungkapkan secara terbuka ya, bagaimana atau langkah-langkah apa yang kita harus tempuh di dalam meningkatkan populasi pada RBW kita, sahabat Tuleter. Ya. Jadi langkah yang harus diperhatikan sahabat Tuleter ya. Ini ada dua faktor sahabat Tuleter, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Kedua hal itu sahabat Tuleter kita harus perhatikan ya. Kita mulai dulu dengan eksternalnya ya, faktor di luar daripada RBW itu. Jadi kondisi luar daripada RBW itu termasuk daripada lokasi ya, lokasi kita di mana membangun RBW itu. Terus kondisi di sekitar RBW itu diusahakan agar pohon itu ditebang kalau memang itu milik kita sahabat Tuleter. Tapi kalau itu milik tetangga, tentunya kita harus minta persetujuan dari tetangga untuk memangkas ya, karena bagaimanapun juga tetangga itu butuh dengan tanaman itu, sementara kita juga ingin mengembangkan RBW kita. Nah, seperti itu. Jadi semuanya harus dikomunikasikan sama tetangga sahabat Tuleter ya. Itu faktor eksternalnya. Kenapa kita harus menebang pohon yang ada di sekitar itu? Karena kondisi sekeliling RBW itu merupakan bagian ketertarikan daripada burung walet ya. Karena di situ akan bermanuver. Sebelum dia masuk ke ruangan, tentunya dia membutuhkan manuver dulu. Ya, ketika burung walet banyak di atas itu, dia tidak langsung masuk sahabat Tuleter ya. Dia harus berputar dulu, bermanuver dulu, memperhatikan kondisi RBW itu. Sambil berputar-putar, apakah RBW ini bisa layak untuk dimasuki atau bagaimana. Jadi faktor eksternal juga
penting sahabat Waleter ya. Dan hal lain sahabat Waleter ya, untuk keamanan daripada predator. Ya, contohnya misalnya burung hantu atau tikus. Tentunya kalau ada pohon yang kontak langsung dengan RBW itu merupakan akses predator untuk masuk ke dalam RBW. Dan juga untuk burung hantu sahabat Waleter ya. Jadi karakter daripada burung hantu itu sahabat Waleter tidak akan masuk ke dalam sebuah LNB sebelum dia bertengger dulu di pohon di samping RBW itu. Entah itu pepohonan atau kabel-kabel listrik sahabat Waleter, di situ akan mempelajari dulu, bahkan sampai dalam hitungan minggu ya, dia nongkrong di pohon itu, dia mempelajari, ketika merasa aman, maka dia akan memulai mengincar targetnya dengan memasuki daripada LNB itu. Jadi burung hantu itu tidak langsung masuk sahabat Waleter kalau menyerang, dia harus mempelajari juga situasi di situ, apakah aman atau bagaimana. Nah, untuk itu pohon yang berada, khususnya yang berada di depan LMB itu, kalau bisa dibabat aja, dipangkas minimal. Nah, seperti itu sahabat Waleter. Nah, itu untuk faktor eksternalnya ya. Nah, untuk faktor internalnya, termasuk daripada tata ruang, terus pencahayaannya, terus pengaturan suhunya, penataan suaranya, dan lain-lain sebagainya sahabat Waleter itu. Nah, itu harus diperhatikan semua. Saya kira teman-teman sudah banyak tahu karena di beberapa video saya sudah juga mengutarakan bagaimana menata ruangan yang baik seperti itu. Boleh dicek di videonya ya, video saya sebelumnya. Terus langkah berikutnya adalah memperhatikan daripada predator yang ada di dalamnya, termasuk hama ya. Hama itu termasuk daripada kecoa, semut, terus apalagi aneh-aneh itu yang banyak di dalam itu harus dibasmi. Untuk predator yang lain seperti tikus, tokek, apalagi yang lainnya, burung hantu juga, itu harus dipastikan di dalam RBW kita itu steril, tidak ada predator di dalamnya. Jadi kalau RBW itu dimasuki predator, ya hal yang harus dilakukan adalah membasminya ya. Dipastikan bahwa di dalam RBW itu steril daripada hama dan predator. Langkah berikutnya sahabat Waleter adalah tentang kebersihan ya, kebersihan dalam ruangan itu. Jadi jangan menganggap sepele. Kadang-kadang teman-teman banyak yang memperhatikan kebersihan sirip dan lain sebagainya, sementara kebersihan lantai tidak diperhatikan ya, atau sebaliknya. Kebersihan lantai sudah oke, sudah steril, tapi kebersihan sirip tidak diperhatikan. Nah, kesemuanya itu harus diperhatikan sahabat Waleter, termasuk daripada sirip, termasuk daripada dinding itu jangan sampai ada sarang laba-laba, dan juga begitu juga yang dibawa kotorannya sudah tentu banyak di situ, dan itu harus disapu minimal 1 kali dalam 2 bulan ya, dilakukan pengontrolan seperti itu sahabat Waleter. Terus langkah berikutnya untuk meminimalisir daripada kaburnya anak walet ya, tentunya kita harus membuat pakan ya, pakan walet. Nah, bagi teman-teman yang mau membuat sendiri, itu ada tutorialnya pada video saya. Dan kalau teman-teman ya tidak bisa membuat itu, sekarang ini ada pakan walet yang dijual di toko-toko dalam bentuk bubuk seperti itu. Jadi itu bisa kita lakukan ya. Ya minimal anak-anak walet yang ada di RBW kita itu tidak terlalu banyak keluar untuk mencari makan, karena memang di dalam RBW itu sudah disiapkan. Nah, kenapa kita harus membuat pakan walet? Nah, sementara teman-teman kita yang terdahulu itu tidak membuat pakan, namun berhasil. Kita tidak bisa menyamakan dengan yang dulu sahabat Waleter ya. Zamannya beda. Pada zaman dulu itu burung walet yang cari rumah. Untuk sekarang ini rumah walet yang cari burung sahabat Waleter. Jadi kita di tengah-tengah persaingan, beda dengan zamannya dulu. Jadi sekarang ini kita harus siap berkompetisi dengan RBW tetangga kita. Jangan sampai ketinggalan ya. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang kira-kira bisa mengembangkan daripada rumah walet kita. Jadi beberapa hal yang saya sebutkan tadi itu apabila diterapkan sahabat Waleter, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang baik. Kita jangan tinggal diam saja. Orang lain sudah memperbaiki fasilitasnya, RBW-nya, sementara kita diam-diam saja.
Dan kita semua tahu bahwa di dalam budidaya walet ini atau ilmu walet ini tidak gampang sahabat walleter ya. Tidak gampang. Kenapa saya bilang tidak gampang? Karena saya sendiri mengalami sudah berapa puluh tahun saya pelajari tentang karakteristik daripada burung walet ini, yang saya dapat belum seberapa. Ya, mungkin teman-teman lain sudah ya sempurna, tapi menurut saya pribadi saya belum bisa dapat apa-apa di situ. Nah, jadi apa yang saya bagikan di YouTube itu merupakan apa yang pernah saya alami. Dan kalau ilmu alat itu gampang, sahabat walleter ya, harga sarang tidak seperti sekarang ini sampai 11 juta, bahkan sampai 12 juta. Nah, mungkin saja kalau ilmu alat itu gampang, mungkin harga sarang itu sama dengan harga telur yang ada di pasar itu, dan mudah didapatkan di mana saja. Jadi itu harus diketahui sahabat walleter ya, bahwa ilmu alat itu memang sulit. Tidak seperti yang kita lihat di YouTube ya, semuanya gampang. Tapi menurut saya ilmu alat itu sangat sulit sahabat walleter. Jadi teman-teman yang masih saja mengalami kendala atau masih dalam kondisi galau, populasi di RWW yang tidak mau berkembang, beberapa hal yang saya utarakan tadi coba dipraktekkan. Ya, siapa tahu dia bisa membawa perubahan sahabat walleter ya. Karena apa yang saya sampaikan tadi saya pernah mengalami. Nah, jadi apa yang teman-teman alami semua sekarang ini, ya saya pernah mengalami juga sebenarnya. Dan hal yang saya lakukan adalah tidak pernah berhenti untuk belajar, dan selalu bertanya kepada orang yang saya anggap mempunyai kapasitas dalam budidaya walet. Oke sahabat walleter, mungkin cukup sekian video ini. Semoga saja video ini bisa memberikan manfaat atau dijadikan referensi buat teman-teman semua, terutama yang sudah berjalan RBW-nya, begitu juga yang masih baru, begitu juga yang baru berencana untuk membangun. Semoga apa yang saya katakan ini dijadikan referensi ke depannya ya. Oke, cukup sekian video ini. Saya ucapkan salam sukses selalu, salam sehat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.